Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Hikmah Sani Nadia. Aku dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 2024 dan dengan akhiran NIM 027. Hari ini aku akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang final project dari mata kuliah Gudang Data dan Kecerdasan Bisnis dengan judul Dataset Brazilian E-commerce Public Dataset by Olis. Untuk pengambilan data sendiri, dataset yang kita pakai dengan tim sekelompok yang pertama itu berasal dari Kaggle untuk linknya terdapat di PPT kita. Jadi dataset ini tuh disediakan oleh Olis Department Store terbesar. Jadi Olis ini merupakan department store terbesar yang ada di marketplace di Brazil. Kenapa? Karena Olis itu menghubungkan pelaku usaha kecil dengan berbagai saluran penjualan melalui kontrak terpadu. Jadi mereka tuh dapat menjual produk melalui Olis Store dan mengirimkannya kepada pelanggan menggunakan mitra logistik. Nah, setelah pemesanan diterima, pelanggan tuh dapat melihat estimasi tanggal pengiriman. Pelanggan terus akan menerima survei kepuasan melalui email untuk memberikan penilaian dan juga ulasan terhadap pengalaman belanja mereka. Lalu sekarang kita mungkin masuk ke business understanding-nya ya. Untuk Olis sendiri, mereka tuh merupakan, seperti yang udah saya bilang sebelumnya, mereka tuh merupakan sebuah marketplace yang menghubungkan berbagai penjual dengan pelanggan di seluruh Brazil. Jadi ketika pelanggan melakukan pembelian, sistem tuh akan mencatat seluruh proses dari pemesanan mereka, dari pembayaran hingga pengiriman. Untuk alur bisnisnya sendiri, yang pertama itu pelanggan melakukan pemesanan produk, lalu yang kedua sistem akan mencatat detail pesanan, lalu yang ketiga pelanggan tuh akan memilih metode pembayaran, lalu yang keempat penjual tuh akan memproses pesanan, lalu yang kelima barang akan dikirim ke pelanggan, lalu yang terakhir status pesanan akan diperbarui sesuai dengan status yang ada antara delivery, ship or cancelled. Lalu untuk data understanding-nya sendiri, dataset yang kita punya ini sebenarnya bukan hanya satu kesatuan, tapi dia punya beberapa dataset yang mendukungnya. Di sini itu terdiri dari 6 file. Yang pertama ada Olis Public Dataset V2, yang kedua ada Olis Public Dataset Video Customers, lalu yang ketiga ada Olis Public Dataset Video Payment, lalu selanjutnya ada Olis Classified Public Dataset, lalu ada Geolocation Olis Public Dataset, lalu yang terakhir adalah Product Category Name in English Translation. Untuk data atau dataset yang kita gunakan ke dalam Tableau sendiri terdapat yang utamanya itu merupakan Olis Public Dataset V2. Dia ini memiliki 100.000 baris dan juga 25 kolom. Untuk field cell sendiri mungkin bisa dilihat sendiri di PPT, ada banyak banget, mulai dari order ID, customer ID, product ID, review ID, dan sebagainya yang mungkin kalau disebutin satu-satu lumayan panjang ya. Lalu untuk join-nya sendiri saya menggunakan file data yang pertama dari Olis Public Dataset Video Payment, lalu yang kedua itu ada dari Geolocation, lalu yang ketiga itu dari Translation. Jadi dalam bahasa Brazil itu bisa kita ubah jadi bahasa Inggris. Tapi kurang lebih dari file-file yang ada ini cukup mencakup yang ada di dataset utama yang kita punya. Mungkin untuk bentuk file sendiri ada di dalam zip seperti ini, dan di dalamnya tuh ada beberapa dataset yang bentuknya masih CSV ya. Jadi kita masukin ke Tableau-nya nanti akan dalam bentuk text file. Oke. Lalu dengan adanya dataset tadi, saya itu membuat 5 pertanyaan yang ada berdasarkan dataset tersebut. Yang pertama, negara bagian mana yang mencatat rata-rata hari keterlambatan atau delay paling lama, dan apakah wilayah tersebut juga memberikan ongkos kirim rata-rata yang paling mahal. Lalu yang kedua, kategori produk apa sih yang memiliki beban rasio ongkos kirim paling tinggi, dan di mana harga ongkir tuh hampir menyamai atau lebih mahal dari harga barang itu sendiri. Lalu yang ketiga itu secara geografis, negara bagian mana saja yang menjadi pusat konsentrasi pendapatan terbesar. Apakah wilayah-wilayah penyumbang uang terbesar ini sudah memiliki rata-rata kepuasan pelanggan yang baik. Lalu yang keempat itu dari 10 kategori produk dengan penjualan terbanyak, kategori mana sih yang mendominasi jumlah ulasan negatif dan seberapa besar kontribusi keterlambatan pengiriman terhadap ulasan buruk. Lalu yang terakhir,
apakah pesanan dengan jumlah barang lebih banyak memiliki rata-rata waktu pemrosesan dan tingkat keterlambatan yang lebih tinggi dibandingkan pesanan dengan satu barang. Oke, mungkin di PPT sendiri kita akan mungkin baca singkat aja ya tentang grafiknya. Yang pertama kita punya untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu kita menggunakan bar chart. Jadi state itu ada di bawah sini. Mungkin nanti bakal lebih fokus kita pindah ke tabelnya langsung aja. Jadi untuk yang warna merah sendiri itu adalah untuk delay tertinggi. Jadi kalau kalian lihat ini yang paling tinggi kita highlight, jadi itu merupakan yang delaynya tertinggi. Lalu yang di bawah itu adalah yang freight value-nya tertinggi. Jadi untuk di sini yang kita highlight yang paling tinggi adalah sini. Nah, mungkin untuk di dalam tabelnya sendiri itu bentuknya seperti ini ya. Bisa kita lihat di grafik batang yang merah ini, untuk yang delay tertinggi itu ada dari AMAPA dengan 23,6. Lalu tapi untuk freight value-nya itu bukan dari AMAPA karena ada yang lebih tinggi lagi, yaitu dari Rondonia dengan 48,70. Tapi kita bisa lihat sendiri untuk Rondonia sendiri di sini walaupun dia bukan tertinggi tapi dia freight value-nya tertinggi. Nah, oleh karena itu dari state yang rata-rata keterlambatan tertinggi dari AMAPA, lalu ACRE juga, tapi hal ini itu nggak selalu bikin tingginya ongkos kirim itu nggak selalu menjamin pengiriman yang lebih cepat ya. Betul. Mungkin bisa kita buka lagi di tabelnya di sini ya. Nah, itu. Sebaliknya kita lihat juga di beberapa state ini ongkos kirimnya tuh ada yang lebih tinggi, tapi keterlambatan lebih rendah. Jadi efisiensi logistik di wilayah tersebut tuh lebih baik. Jadi demikian dengan adanya grafik ini bisa kita jawab bahwa state atau keterlambatan tertinggi bisa kita lihat di sini itu belum tentu membebankan ongkos kirim yang paling mahal, karena bisa kita lihat sendiri di grafik di sini. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Mungkin untuk grafik di PPT bisa dilihat seperti ini ya. Untuk di tabelnya sendiri mungkin seperti ini. Nah, mana ya? Oh iya. Nah, jadi di sheet 2 ini gimana sih cara menganalisisnya? Jadi untuk sheet 2 sendiri saya itu menggunakan freight ratio tertinggi. Jadi harga produk setiap kategori itu semakin tinggi nilai freight ratio-nya itu, maka tuh semakin besar proporsi dari ongkos kirim dibandingkan dengan harga barangnya. Jadi kalau dijelasin lagi sih sebenarnya pelanggan itu harus membayar ongkir yang relatif lebih mahal daripada nilai produknya. Jadi berdasarkan dari grafik yang kita baca di sini ada produk-produk kategorinya, lalu ini ada nilai rasionya ya. Lalu kita lihat di sini yang paling tinggi adalah dari teleponi dengan freight ratio-nya yaitu 0,5. Nah, hal ini tuh menunjukkan pada kategori ini itu ongkos kirim itu hampir menyamai atau bahkan lebih mahal daripada harga barangnya itu sendiri. Nah, oleh karena itu kategori yang ini itu menjadi perhatian karena biaya pengiriman yang tinggi itu mempengaruhi keputusan pelanggan. Mungkin ada penjelasannya juga di PPT-nya ini ya. Mungkin sekarang kita bisa lanjut ke slide yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga ya. Nah, di sini saya sendiri itu menggunakan grafik dengan map karena menurut saya visualisasinya sangat cocok
dengan pertanyaan yang ketiga ini. Jadi untuk lingkaran-lingkaran ini tuh menunjukkan pendapatan besarnya pendapatan, sedangkan warna-warna yang ini itu menunjukkan rata-rata review skor pelanggan. Mungkin untuk pertanyaannya bisa saya baca lagi, yaitu secara geografis negara bagian mana menjadi pusat konsentrasi pendapatan terbesar? Apakah wilayah tersebut itu sudah memiliki rata-rata kepuasan yang sangat tinggi? Kita lihat di tabelnya ya. Jadi di sini rata-rata dari review scores tersebut itu berada pada kategori baik. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit grafiknya ya di sini. Di sini tuh ada ada lingkaran-lingkaran dan juga ada warna-warnanya. Jadi semakin pekat itu di sini ada value-nya. Gimana cara gesernya? Oh ya, ini untuk grafiknya sendiri kita fokus ke bagian Brazil. Lalu yang untuk konsentrasi paling tinggi itu ada dari PR. PR nih kepanjangannya apa ya, lupa. Tapi ada dari hasil skor ini itu menunjukkan bahwa wilayah penyumbang pendapatan terbesar itu juga memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang cukup tinggi. Namun jika ada wilayah pendapatan tinggi tapi review skor rendah, maka wilayah tersebut itu perlu menjadi fokus perbaikan. Nah, dengan menggunakan tabel sendiri, saya itu apabila review skornya di sini tuh ada dari colornya. Apabila review skornya itu di bawah 3,5, maka warnanya itu akan berubah jadi warna merah. Cuman untuk dari dataset yang kita punya ya, itu nggak ada sih yang di bawah 3,5. Cuman namun apabila ada, itu perlu adanya perbaikan di wilayah tersebut. Oke. Mungkin saya bisa lanjut ya ke pertanyaan keempat. Oke, di grafik keempat sendiri saya menggunakan langsung, tapi menurut saya ini fokusnya kepada warnanya ya. Oke, bisa dilihat sendiri di grafik 4 sendiri itu ada review ulasan dari grafik. Jadi di sini tuh kita pakai, di situ saya menggunakan kategori top 10 produk yang terlaris, yaitu berapa pesanannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 4 ini kita bisa lihat dari delivery statusnya, ada yang late dan juga on time. Nah, mungkin kita langsung ke tabelnya aja langsung ya. Di pertanyaan nomor 4. Nah, di sini itu ada kategori-kategori top 10 ya, top 10 kategori-kategori. Nah, di sini dari grafik yang ada, kita tuh bisa ngeliat sebenarnya dari warnanya, karena warna yang paling pekat itu adalah yang, kalau di late, yang paling pekat itu adalah yang paling tinggi. Lalu untuk di sini yang paling ini kita cari yang paling cerah. Nah, untuk sheet ini kita bisa lihat kalau yang paling terang itu kategori toys dengan angka 72,6%. Artinya dari 70% pesanan yang ada pada kategori ini itu mengalami keterlambatan pengiriman. Sementara health beauty ini memiliki persentase yang paling rendah dibanding yang lain, terlihat juga dari warnanya, dan memiliki tingkat pengiriman tuh lebih tinggi gitu. Jadi dari hasil tersebut bisa kita simpulkan bahwa kontribusi yang besar terhadap munculnya urasan buruk itu, apalagi kalau kita lihat dalam kategori toys ya, ini dia warnanya bener-bener gelap banget. Bisa kita lihat langsung aja dari mata, yang lain ini terang-terang, ini dia paling gelap. Itu menjadikan ulasan buruk itu dari on time dan nggak on time, presentasi keterlambatan itu berpengaruh banget, apalagi 72,6%. Jadi kategori itu merupakan
kategori yang paling perlu diperhatikan dalam perbaikan proses logistik agar kepuasan pelanggan itu dapat meningkat gitu. Mungkin sekarang kita bisa lanjut ke pertanyaan terakhir yang ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir, apa itu pesanan dengan jumlah lebih banyak itu memiliki rata-rata waktu pemrosesan dan tingkat keterlambatan yang lebih tinggi dibandingkan pesanan dengan satu barang ya. Nah, mungkin kita pindah ke tablo aja langsung biar enak juga. Nah, untuk di tablonya sendiri saya itu menggunakan 5 ini indikasi, ada 1 item, 2 item, lalu yang terakhir ada 5 item lebih lah. Nah, di sini kita bisa lihat ada batang kuning dan juga garis hijau. Batang kuning ini itu menunjukkan rata-rata waktu pemrosesan. Lalu untuk garis hijau sendiri itu menunjukkan tingkat keterlambatan dari pesanan tersebut. Jadi semakin banyak jumlah item dalam pesanan itu, batang kuning itu akan semakin tinggi. Jadi pesanan itu pesanan item yang lebih banyak itu membutuhkan waktu pemrosesan lebih lama. Lalu tingkat keterlambatan, sini ada garis hijau, itu bisa kita lihat ada yang ini ya, dari garis-garisnya lalu udah di highlight juga menggunakan label seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari grafik bisa kita lihat semakin banyak jumlah item di satu pesanan itu rata-rata waktu pemrosesan itu lebih lama. Bisa kita lihat nih dari grafik ini, di sini paling banyak 5 item ke atas dia tinggi banget. Jadi pesanan dalam satu item itu lebih cepat ya. Di sini kita lihat presentasinya adalah 0,5. Sedangkan kalau yang 5 item lebih itu bisa sampai 0,8 hari ya. Namun untuk tingkat keterlambatannya sendiri, pola yang ini tuh nggak menunjukkan secara signifikan ya antara item yang banyak ataupun item yang dikit, karena bisa kita lihat di sini yang itemnya cuma 1 itu dia di 6,2% dari tingkat keterlambatannya, tapi item yang banyak itu malah cuma 5,8%, dan ini tuh nggak bisa dijadikan patokan lah untuk apakah item itu menjadi sesuatu untuk keterlambatan. Jadi kalau dari kesimpulannya, pesanan dengan jumlah barang yang banyak emang bakal membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pemrosesannya. Tapi untuk waktu delay keterlambatannya itu nggak berpengaruh sama sekali ya guys. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya akan melihatkan hasil dari visualisasi dashboard yang udah dibuat, kurang lebih sama. Dan ini pun gak jauh beda sama yang sheet-sheet tadi. Bisa kita lihat, bisa ini kita klik-klik juga, kita highlight apa-apa ajanya. Yap. Di sini bisa kalian kalau kita mau pencet-pencet yang lain ya. Oke. Di sini juga udah ada di PPT-nya untuk visualisasi dari dashboard-nya sendiri. Lalu untuk link tablonya juga sudah ada di sini. Mungkin nanti bisa dicek oleh masing-masing dari kalian ya. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau salah kata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.